Timnas Indonesia benar-benar serius untuk bisa mencapai target lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti diketahui bersama, kalau di dua laga awal, skuad Garuda gagal meraih hasil maksimal. Kalah 5-1 dari Irak dan tertahan 1-1 oleh Filipina. Jelas membuat tekad skuad Garuda untuk membuktikan diri jadi lebih besar. Terlebih setelah ini, Indonesia punya kesempatan untuk meraih 3 poin perdana kala menjamu Vietnam, untuk kemudian gantian tandang ke sana. Nah, dalam persiapan menuju laga tersebut, PSSI telah berupaya maksimal untuk menuntaskan proses naturalisasi Tom Haye, Nathan Cho, dan Ragnar Oratmangun. Dan PSSI menjamin mereka akan bisa bermain minimal di laga tandang, meskipun tidak menutup kemungkinan bisa aja mereka join bersama JISS yang bisa main sejak leg pertama. Kemudian baru-baru ini, Cyrus Margono juga selangkah lagi akan jadi WNI setelah semua berkasnya ACC dan tinggal mengambil sumpah. Tentu melihat ini semua membuat skuad Indonesia jadi lebih mewah dan itu membuat Vietnam makin pusing. Sebab di satu sisi pasukan Nguyen sedang diterpa beberapa masalah yang mengganggu persiapan mereka jelang laga versus Indonesia. Really ready to start and to contribute to the same goal. So, I hope we have the good news. Saat ini Timnas Indonesia telah memasuki era baru dengan banyak pemain muda serta pemain keturunan ataupun abroad. Yap, jika dulu Indonesia kurang begitu diperhitungkan di kancah Asia, kini situasinya benar-benar berbeda. Dan penampilan Indonesia di Piala Asia seolah jadi titik balik. Mengapa kini skuad Garuda banyak mendapatkan atensi dari berbagai pihak. Memang pada akhirnya Marcelino dan kawan-kawan kalah 4-0 dari Australia di 16 besar. Namun dari sisi permainan Indonesia bisa kok membuktikan jika tim ini memiliki prospek cerah, mulai saat melawan Jepang sampai di babak 16 besar yang sekaligus jadi sejarah baru. Yap, setelah gelaran Piala Asia, kini Indonesia tengah dihadapi misi berikutnya, yakni lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di atas kertas, peluang itu masih terbuka. Kendati di dua laga awal hasilnya kurang memuaskan. Namun perlu diingat juga, Indonesia masih punya 3 laga kandang yang semoga bisa disapu bersih. Dan yang terdekat jelas adalah 2 laga versus Vietnam pada 21 Maret mendatang di Jakarta. Dan 26 Maret di My Dinh Stadium Vietnam. Intinya, laga kontra Vietnam akan jadi langkah penentu. Apakah Indonesia masih punya peluang atau tidak untuk lolos ke babak selanjutnya? Yap, untuk mencapai target tersebut, salah satu cara yang dilakukan oleh PSSI adalah dengan membuat skuad ini jadi lebih kuat. Di mana nama-nama pemain keturunan baru semaksimal mungkin diurus prosesnya agar bisa segera tampil membela Indonesia. Sejauh ini baru ada JISS yang udah resmi jadi WNI. Sedangkan Tom Haye, Nathan Cho, dan Ragnar Oratmangun masih harus sedikit bersabar karena PSSI pun mengupayakan agar mereka bisa tampil kontra Vietnam. Kemudian ada juga sang kiper muda berbakat, Cyrus Margono, yang kini tinggal menunggu jadwal buat sumpah WNI. Tentu saja bila semuanya bisa selesai tepat waktu, maka bisa dipastikan skuad Garuda akan diisi pemain mumpuni dari lini per lini. Yap, di barisan kiper, andai Cyrus Margono diberi kesempatan coaching, maka ini kiper akan menjadi tembok kokoh di bawah Mistar. Dengan tinggi 191 cm dan dibekali refleks serta kemampuan build up yang bagus, Margono diharapkan bisa memberikan rasa aman di belakang. Kemudian masuk ke JISS yang tampil gemilang bersama Venezia di Serie B, juga akan mendatangkan nilai tambah di barisan pertahanan. Kemudian Tom Haye, yang kita tahu punya kualitas mumpuni sebagai gelandang. Jelas keberadaannya yang dikolaborasikan bersama Ivar Jenner dan Marcelino akan membuat sektor tengah lebih kreatif.
Karena di depan, sudah pasti nama Rafael Streit dan Ragnar Oratmangun akan jadi andalan. Di sisi lain, melihat gimana skuad Indonesia yang makin kuat, tentu membuat Vietnam panik. Sebab di satu sisi mereka juga sedang dilanda masalah serius. Dilansir dari Soha.vn, setidaknya ada 3 masalah yang kini tengah menjangkit pasukan Philippe Petrosier. Yang pertama, menurut laporan dari Soha, saat ini para pemain mengalami penurunan dari segi mentalitas. Hal itu bisa dibuktikan dengan melihat kiprah mereka di ajang Piala Asia 2023 beberapa waktu yang lalu. Lalu yang kedua, soal kompetisi lokal Vietnam seperti V-League juga berperan besar terhadap naik turunnya mental pemain. Menurut Soha, kompetisi itu dirasa masih sangat belum profesional untuk saat ini. Dan yang ketiga, jelas peran Tossier yang dianggap belum maksimal. Pelatih asal Prancis tersebut dianggap tak tegas kalau menangani anak asuhnya. Ia juga dituding tak mampu membuat para pemainnya membangun chemistry satu sama lain. Hal ini jelas berbeda dengan era kepelatihan Park Hang-seo dahulu yang begitu tegas. Skuad hingga mentalitas yang tidak stabil akan sangat sulit bagi tim Vietnam untuk mengubah peruntungan melawan Indonesia. Kesalahan besar terjadi pada V-League yang masih berjuang untuk menemukan cara untuk menjadi profesional. Kesalahan besar juga terjadi pada sang pelatih Prancis yang kurang tegas di hadapan murid-muridnya. Kurang kompak dan kedudukannya juga tidak bagus seperti yang pernah dimiliki pelatih Park Hang-seo bersama tim Vietnam dahulu. Tulis media tersebut. Ya, pada akhirnya kini patut dinanti apakah dengan sikon dan momentum yang semacam ini bisa dimanfaatkan Indonesia untuk meraih poin maksimal atas pasukan Huyen atau tidak. Sebab di atas kertas harusnya sih Indonesia bisa menang karena bagaimanapun di tiap lini kita unggul. Namun yang perlu diingat, dengan banyaknya pemain baru pasti membutuhkan chemistry. Dan itulah yang mungkin jadi satu persoalan yang bisa jadi bumerang bila tidak bisa diatasi dengan baik oleh Coach Shin ataupun para pemain itu sendiri. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.